Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Fitri. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi ini kelanjutan dari materi yang kemarin. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan hasil operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yuk kita simak materi kita hari ini. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Dalam materi kali ini kita akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, pendekatan model garis bilangan. Dan yang kedua, dengan menggunakan pendekatan muatan. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat menggunakan pendekatan model garis bilangan maju mundur. Nah, ini yang harus kalian perhatikan benar-benar. Bilangan bulat, ya, jika positif, maka arahnya maju. Ingat-ingat ya, positif, maju. Kemudian, jika 0, maka diam. Selanjutnya, jika bilangan bulat negatif, arahnya mundur. Jadi kalau positif maju, kalau negatif mundur, 0 diam. Itu yang harus diingat-ingat. Kemudian untuk operasinya, jika ditambah, maka dia terus. Dan jika dikurangi, maka dia berbalik arah. Ingat-ingat ya, positif maju, 0 diam, negatif mundur, ditambah terus, dikurangi balik arah. Itu. Nah, coba misalkan di sini ada contoh. Hitunglah 2 ditambah 3. 2 itu bilangan bulat positif, ya kan? Berarti dia arahnya maju. Ditambah 3 sama-sama positif. Positif 3 juga maju. Kemudian ada kata ditambah. Ditambah berarti dia ke depan, tidak berbalik arah. Ya, jadi arahnya begini. 2, ini namanya 2. Karena ditambah, maka dia tetap diteruskan maju sebanyak 3 langkah ke depan. Nah, jadi 2 ditambah 3, ya, hasilnya adalah 5. Karena posisinya dia berada di angka 5. Contoh berikutnya. 2 ditambah negatif 3. 2 positif berarti dia maju sebanyak 2 langkah. Nah, ditambah berarti terus. Karena ditambah dengan negatif 3, maka terusnya adalah mundur ke belakang sebanyak 3. 1, 2, 3. Sehingga posisinya mobil tersebut berada di negatif 1. Jadi, 2 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Paham ya dari sini? Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya biar lebih paham lagi. Hitunglah negatif 2 ditambah 3. Nah, karena dia negatif, maka dia jalannya mundur. Mobilnya jalannya mundur sebanyak 2 langkah. Nah, ditambah 3 berarti terus maju ke depan sebanyak 3.
1, 2, 3. Sehingga posisi mobilnya berada di angka 1. Jadi, negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Paham ya? Sekarang negatif ditambah negatif. Langkahnya tetap sama, negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 2 berarti dia mundur sebanyak 2. Ditambah negatif 3 berarti dilanjutkan mundur lagi sebanyak 3 karena negatif. Nah, sehingga posisi mobil berada di angka negatif 5. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Berikutnya, hitung 2 dikurangi 3. 2 berarti kan positif, dia maju ke depan sebanyak 2 langkah. Dikurangi, berarti dia harus berbalik arah dulu. Nah, 3, positif 3, berarti maju 3. 1, 2, 3. Sehingga posisi mobil berada di negatif 1. Jadi, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, itu tadi. Sekarang 2 dikurangi negatif 3. Caranya sama, 2 kan positif, berarti dia maju ke depan 2 langkah. 1, 2. Dikurangi, berarti dia berbalik arah mobilnya. Negatif 3. Karena negatif, dia jalannya mundur. Sebanyak 3. 1, 2, 3. Sehingga posisi mobil berada di angka 5. Jadi, 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Nah, itu tadi cara yang pertama. Sekarang, cara yang kedua. Masih tetap menggunakan garis bilangan, tetapi tidak menggunakan sistem mobil tadi, tapi menggunakan sistem anak panah. Coba. Kalau ini menggunakan anak panah, yang perlu kalian ingat adalah jika bilangannya positif, maka arah panahnya ke kanan. Jika 0, diam. Jika bilangan bulatnya negatif, arahnya ke kiri. Kemudian, jika operasinya itu ditambah, maka dilanjutkan. Dan jika operasinya dikurangi, harus diubah dulu menjadi operasi tambah dengan lawannya. Dan hasil operasinya yaitu dilihat dari titik pangkal yang pertama sampai dengan ujung panah yang kedua. Kemudian lihat bilangan di bawah mata panah tersebut. Langsung saja, contoh. Misalkan kita akan mencari hasil dari 2 ditambah 3. 2 positif, berarti kita mulai dari angka 0 ke kanan sebanyak 2 ya. Kemudian ditambah 3 berarti dilanjutkan sebanyak 3 ke kanan karena positif. Nah, untuk menentukan hasilnya berarti adalah kita lihat dari pangkal panah pertama dengan ujung panah yang kedua. Ini ya. Berarti hasilnya adalah dari 0 ke 5, berarti 5 langkah. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh selanjutnya, negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 berarti arah panah ke kiri dari 0 ke angka 2. Selanjutnya, ditambah 3. Karena ditambah berarti dilanjutkan
3 itu positif, berarti panahnya ke kanan. Dari negatif 2 sini, sebanyak 3 langkah, berarti 1, 2, 3. Jadi panahnya sampai di angka 1. Kemudian kita menghitung hasilnya. Hasilnya dilihat dari pangkal panah yang pertama dengan ujung panah yang kedua. Nah, itu warna merah itu adalah hasilnya. Berarti dapat disimpulkan negatif 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 1. Contoh berikutnya. 2 dikurangi 3. Karena pengurangan berarti harus dirubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan dengan lawannya. Berarti 2 dikurangi 3 bisa ditulis 2 ditambah negatif 3. 2 berarti arah panah ke kanan. Ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti 3 langkah panah ke kiri. 1, 2, 3 berarti di sini posisinya. Nah, untuk hasilnya dilihat dari pangkal panah pertama dengan ujung panah kedua, yaitu negatif 1. Jadi, 2 dikurangi 3 hasilnya sama dengan negatif 1. Sekarang kita menggunakan pendekatan atau metode yang kedua dengan pendekatan muatan. Nah, dalam pendekatan muatan ini, kesepakatan yang perlu kita ingat bahwa jika dia bilangan 0, maka diwakili dengan muatan yang kosong atau muatan yang banyaknya unsur positif sama dengan banyaknya unsur negatif. Contoh, nah jika hanya seperti ini berarti dia 0, simbol seperti ini. Jika positif 1, negatif 1 berarti netral, 0 ya. Atau juga positif 2, negatif 2 juga 0, dan seterusnya. Pokoknya jumlah positif dan negatifnya sama dalam satu muatan atau satu unsur. Kemudian kesepakatan yang kedua, jika itu bilangan positif maka diwakili dengan muatan positif sebanyak bilangannya. Contoh, misalkan ada positifnya 2, berarti ini menunjukkan angka positif 2. Nah, positifnya 3, negatifnya 1. Lah, positif dan negatif ini dianggap 0. Sehingga 2 positif ini menunjukkan positif 2. Begitupun juga dengan ini, positif negatif dianggap 0. Positif negatif dianggap 0, berarti tinggal positif sebanyak 2. Nah, jadi dari gambar-gambar itu mewakili bilangan positif 2. Kemudian, kesepakatan yang ketiga. Operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jadi, jika ada pengurangan, maka harus dirubah menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya terlebih dahulu, seperti yang tadi. Nah, operasi penjumlahan artinya muatan yang diwakili pada suku pertama ya ditambah atau digabung dengan muatan pada suku kedua. Selanjutnya, hasil akhir dari operasi penjumlahan maupun pengurangan dilihat dari banyaknya muatan hasil penjumlahan atau penggabungannya. Biar lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut. 2 dikurangi 3. Karena kita sepakat di awal tidak ada pengurangan, maka harus dirubah ke bentuk penjumlahan dengan lawannya. Jadi dirubah dulu menjadi 2 ditambah negatif 3. 2 berarti kita tulis positifnya ada 2 karena positif. Kemudian negatif ditambah negatif 3 ditambah dengan bilangan negatif, negatif, negatif sebanyak 3. Nah, kita ketahui bahwa positif negatif ini nanti menjadi 0. Positif negatif menjadi 0. Nah, sisanya adalah negatif sebanyak 1.
Berarti 2 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 1. Baik, untuk contoh soal berikutnya. 2 dikurangi negatif 3. Maka harus dirubah dulu menjadi penjumlahan. 2 ditambah, nah lawannya negatif 3 adalah positif 3, sehingga menjadi 2 ditambah 3. 2 positif ditambah 3 positif, maka hasilnya adalah 5 positif. Jadi, 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Nah, sekarang giliran kalian. Ayo mencoba. Dengan menggunakan garis bilangan atau metode muatan, coba kalian selesaikan soal berikut. Itu ada 5 soal, kalian catat. Kemudian, kalian kerjakan di buku tugas, dan nanti kita koreksi bersama-sama. Selanjutnya, soal tantangan. Seorang penyelam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian, dia naik sejauh 3 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, itu kalian coba kerjakan dengan lengkap, mulai dari diketahui, ditanya, sampai cara penyelesaian dan kesimpulan jawaban. Oke. Baik anak-anak, sekian dulu ya materi kita hari ini. Untuk pembahasan dari soal-soal tadi, akan Bu Fitri kirim di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.